Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi. Pembahasan kali ini adalah tentang hukum kolom. Ya, masih dalam bab listrik statis. Oke, kita mulai. Hukum kolom biasa disebut juga gaya listrik. Di sini meliputi muatan yang memiliki baik muatan positif atau negatif apabila didekatkan akan mengalami interaksi. Nah, ini yang dinamakan interaksi muatan ya. Jika muatan berbeda jenis didekatkan, maka interaksi yang terjadi adalah tarik menarik, dan jika muatan yang sejenis didekatkan, maka interaksi yang terjadi adalah tolak menolak. Jadi ketika kedua muatan ini bermuatan, baik muatan positif atau negatif, ketika keduanya memiliki muatan yang sama, maka dia akan menolak. Seperti ini contohnya, positif dengan positif, dia akan menolak. Begitupun sebaliknya, ketika negatif pun dengan negatif, maka dia akan menolak. Tetapi ketika muatannya berbeda atau positif dengan negatif, maka dia akan terjadi interaksi tarik-menarik. Nah, pada gaya kolom ini kita akan membahas tentang gaya tarik dan gaya tolak yang terjadi antara kedua muatan yang terpisah pada jarak tertentu. Hukum kolom berbunyi, besarnya gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antara dua benda bermuatan listrik sebanding dengan muatan masing-masing dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak kedua benda tersebut. Misalnya seperti ini, kita punya muatan Q1 dan muatan Q2. Mereka terpisah sejauh R. R itu adalah jarak pisah mereka, Q1 dan Q2 adalah kedua muatan, baik itu positif atau negatif, yang nantinya akan melakukan interaksi tarik-menarik atau tolak-menolak. Nah, gaya tarik-menarik dan atau tolak-menolak dirumuskan F. F itu adalah hukum kolom sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat, di mana K itu adalah konstanta yang nilainya 9 dikali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat, dan Q1 itu adalah muatan benda 1, Q2 itu adalah muatan benda 2 dalam satuan kolom, dan R adalah jarak antara dua muatan yaitu meter. Nah, perlu diingat di sini 1 mikrokolom itu sama dengan 10 pangkat min 6 kolom, dan 1 cm adalah 10 pangkat min 2 meter. Nah, ini harus kalian ingat. Contoh soal, sebuah benda masing-masing bermuatan 10 mikrokolom dan negatif 9 kolom, terpisah sejauh 3 cm. Berapa besar gaya tarik atau gaya tolak yang ditimbulkan oleh kedua muatan tersebut? Sekarang, di sini gaya tarik atau gaya tolak, kita lihat di sini 10 mikro, berarti ini positif 10-nya. Negatif, maka di sini fix adalah gaya tarik. Nanti mereka akan tarik menarik. Nah, di sini 10 mikrokolom, di sini mikro. Seperti yang tadi sudah kita bahas, di sini mikro itu adalah 10 pangkat min 6 kolom. Maka ini adalah 10 dikali 10 pangkat min 6 kolom. Q2 negatif 9 mikrokolom sama dengan negatif 9 dikali 10 pangkat min 6 kolom. Jarak adalah 3 cm. 3 cm adalah 3 dikali 10 pangkat min 2 meter, dan konstantanya di sini tidak disebut, maka konstanta itu nilainya tetap, itu 9 dikali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Maka F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat, di mana K 9 dikali 10 pangkat 9, Q1 nya 10 dikali 10 pangkat min 6 dikali 9 kali 10 pangkat min 6 per 3 dikali 10 pangkat min 2 di kuadrat. Maka ini bisa kita coret. Ini kita coret. Ya. 10 kali 9 itu 90, dan ini 9. Ini min 6 min 6 jadi 10 pangkat min 12. Ya, jadi perhitungannya kenapa dapat 900, maka ini kita mainkan di pangkat. Maka pangkatnya seperti ini, kita bahas di sini ya. 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat min 12 dibagi 10 pangkat min 4 sini. Maka ini 9 min 12 berarti 10 pangkat min 3. Pangkat min 4 ini naikkan ke atas, maka dikali 10 pangkat 4 positif, maka hasilnya adalah 10 pangkat 1 atau 10. Maka di sini tadi 10 dikali negatif 9, maka
negatif 90, maka di sini 10 dikali negatif 9 dikali hasil pangkat ini dikali 10, maka hasilnya adalah negatif 900 kolom. Ini hasilnya. Contoh soal kedua. Sebuah muatan benda bermuatan listrik tidak sejenis tarik-menarik dengan gaya sebesar F. Jika kedua muatan didekatkan sepertiga kali semula, maka gaya tarik-menarik antara kedua muatan tersebut adalah, nah di sini dua buah muatan sejenis tarik-menarik dengan jika gaya jarak didekatkan, maka di sini jarak berpindah, sedangkan ya di sini yang perlu kalian ingat adalah muatan itu tetap dan jarak berubah. Ya, ini yang perlu kalian ingat. Ya. Nah, maka ketika muatan tetap dan ada jarak berubah, berarti nanti ada F1 dan ada F2. Di mana F1 itulah gaya awal dan F2 itu adalah gaya perubahannya atau gaya akhir. Bisa disebutnya gaya akhir. Ya, dua buah benda bermuatan listrik tidak sejenis tarik-menarik dengan gaya F. Maka di sini F1-nya dia bernilai F. Nah, Q1 itu kita anggap aja nilainya Q. Q2 juga sama nilainya Q. Jika kedua jarak itu didekatkan, berarti R1, jarak yang pertama itu kita anggap R. Sedangkan di sini ini kondisi awal. Ya, ini adalah kondisi awal. Nah, di sini ada apa lagi? Muatannya tetap, maka di sini Q1 aksen. Q1 aksen itu adalah muatan yang kedua, yang perubahan ya, untuk mencari F2. Maka Q1-nya juga sama, kita anggap Q karena nggak berubah. Q2 aksen sama dengan Q. R2 sama dengan sepertiga R. Dan ini adalah kondisi akhirnya. Nah, yang ditanya F2 berapa? Maka kita akan jawab F2 per F1 sama dengan apa rumus F? Karena Q1 aksen dikali Q2 aksen. Oh, di sini ada K per R2 kuadrat dibagi K Q1 Q2 per R kuadrat. Hanya kita coret habis. Maka R1 ini ya. Maka di sini F2 per F1 sama dengan Q1 aksen, nilainya Q dikali Q per sepertiga R per Q dikali Q per R kuadrat. Ini jangan lupa dikuadratkan. Maka F2 per F1 sama dengan Q-nya kita coret karena sama. Atas bawah, maka kita sisakan tinggal 1 per sepertiga R kuadrat per seper R kuadrat. Ini kita pindah, maka F2 per F1 sama dengan R kuadrat per, ini kita selesaikan, sepertiga R kuadrat adalah 1 per 9 R kuadrat. Maka R kuadratnya kita coret, maka F2 sama dengan, ini pindah ke atas, 9
F1 ini ke sini. Ya, maka hasilnya adalah F2 adalah 9 kali F1. Oke, atau cara cepatnya, rumus cepatnya itu seperti ini. Cara cepatnya, jika muatan tetap dan jaraknya berubah, maka F2 per F1 sama dengan R1 kuadrat dibagi R2 kuadrat. Ini cara cepatnya. Ya, kalian bisa langsung masukkan ini. Oke, soal selanjutnya. Dua partikel listrik dua partikel bermuatan listrik didekatkan pada jarak tertentu hingga timbul gaya sebesar F. Jika muatan listrik partikel pertama dijadikan setengah kali muatan semula dan besar muatan partikel kedua dijadikan 8 kali semula, maka gaya yang timbul terjadi adalah baik. Soalnya mirip seperti yang tadi, tapi apa yang berubah di sini? Di sini kebalikan. Di sini muatan berubah dan jarak tetap. Ya, dari mana taunya, Pak? Kita lihat kondisi awal. Dua partikel bermuatan listrik didekatkan jarak tertentu timbul gaya F. F1 itu F. Di sini tidak dijelaskan. Tahu-tahu jika besar muatan listrik pertama dijadikan ini sudah berubah. Berarti yang pertama Q1-nya itu nilainya Q, Q2 nilainya juga Q, R1-nya juga bernilai R. Karena nggak dijelaskan R-nya berapa, maka kita anggap R. Lalu kondisi akhir maka Q1 aksen sama dengan Q1 aksen itu menandakan Q1 yang berubah dijadikan setengah Q. Q2 aksen sama dengan 8 Q. Nah, R-nya R2-nya tetap R. Maka yang ditanya adalah F2. Maka kita akan jawab berapa F2-nya. Masukkan rumusnya. F2 per F1 sama dengan K Q1 Q2 aksen dibagi R2 kuadrat per K Q1 Q2 per R kuadrat. K-nya bisa kita coret. Maka F2 per F1 sama dengan Q1 aksen Q2 kita masukkan angkanya. Maka di situ Q1-nya Q1 aksen itu setengah Q dan 8 Q dibagi R kuadrat per Q per R kuadrat. Maka F2 per F1 sama dengan, kita balik, maka setengah Q dikali 8 Q per R kuadrat. Ini kan pembagi, maka dikali, ini dibalik ya, diputar. R kuadrat per Q dikali Q. Maka Q-nya bisa kita hapus, coret. R kuadratnya kita coret. Maka
F2 sama dengan ini coret jadi 4. Maka 4 kali F1. Maka jawabannya gaya perubahannya itu adalah 4 kali gaya semula. Oke, baik, terima kasih kalian telah menonton video ini. Semoga kalian dapat memahami penjelasan yang saya berikan. Jika ingin ada yang kalian tanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Dan terima kasih.